kasih Bunda Anissa. Buat bunda-bunda semuanya, saya izin membersamai kajian RKI untuk kawasan Balikpapan hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari yang cerah ini kebetulan tadi Mbak Anissa sudah sampaikan, saya masih dalam rangkaian safar. Saat ini saya berada di Jakarta ya, dalam rangka memenuhi undangan kerabat juga. Tapi alhamdulillah karena kondisinya sangat kondusif sehingga saya bisa setting untuk hari ini berbagi pengalaman tepatnya ya ibu-ibu sekalian. Karena kalau ditanya berbagi ilmu, saya ilmunya masih cetek, masih sedikit. Nah, tapi saya lebih nyaman bercerita, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan nanti ya insya Allah apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi dan bisa memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semuanya, ibu-ibu yang sedang menyimak kajian ini. Baik, sesuai dengan tema yang sudah diarahin sama panitia tadi, ikhlas berbagi. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjut lagi. Nah, sebelum memulai mungkin singkat saya berkenalan dulu sama ibu-ibu semuanya, izin. Saya sebenarnya warga Balikpapan juga, Bu, ya, kita semuanya sama-sama nih, alhamdulillah warga Balikpapan. Memang jarang terlihat karena memang kesibukan saya sekarang seperti tadi udah disampaikan, saat ini sebenarnya bukan pindah jadi warga Balikpapan Utara, tapi saya masih tinggal di Sepingan Pratama. Bahkan rumah juga nanti insya Allah mau saya shifting jadi pusat dakwah juga di situ. Cuman karena masjid tempat saya berkegiatan itu di Balikpapan Utara, di Karangjoang, sehingga saya memang banyak menghabiskan waktu di sana. Jadi bolak-balik. Nah, alhamdulillah jadi punya 2 rumah ya, di Karangjoang ada, tapi kalau KTP saya Balikpapan Utara. Karena KTP dulu ngikut orang tua di Wika gitu ya. Jadi saya ya boleh diklaim sebagai warga Balikpapan Utara karena KTP-nya masih Balikpapan Utara. Baik, selanjutnya kembali lagi ikhlas berbagi berkah sana sini. Sebenarnya ini materi ini cuman buat gimmick aja biar menarik temanya ya. Karena kalau kita cerita tentang berbagi, saya yakin ibu-ibu semuanya sudah jauh lebih apa namanya? Saya ini kayak ngegarami lautan gitu. Jadi ibu-ibu semuanya kalau soal kegiatan sosial, berbagi, charity gitu ya. Insya Allah yang menyimak di sini semua nggak usah diajarin lagi, tapi mungkin lebih ke gimana sih sehingga berbagi ini, dampak dari berbagi ini betul-betul kita rasakan dan sehingga membuat kita itu tadi ngerasa berbagi ini jadi bagian dari rutinitas yang nggak bisa kita tinggalkan. Nah, saya menemukan, Masya Allah ya, atas izin Allah juga, saya itu menemukan nikmatnya berbagi. Saya menemukan rasanya kalau saya meninggalkan sehari tanpa berbagi itu sama kayak saya ninggalin sholat fardu gitu. Jadi ada yang kurang dalam diri saya ketika saya itu 1 hari aja tuh nggak berbagi. Nah, kawan-kawan sekalian, ini bukan, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ini bukan menjadi sebuah ria, sebuah ingin menunjukkan kalau diri soleh atau soleha, enggak juga gitu. Karena teman-teman ini kadang-kadang salah artikan begini, berbagi itu identik dengan berbagi rezeki dalam bentuk harta, dalam bentuk benda, dalam bentuk macam-macam ya, materi intinya, dalam bentuk uang dan sebagainya. Nah, padahal rezeki yang kita bagi itu nggak melulu harus berbentuk berwujud gitu ya. Jadi kalau bahasa bisnis ada tangible, ada intangible. Ada yang terlihat kasat mata, bisa disentuh, bisa diraba, tapi ada juga yang dalam bentuk yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Nah, sebenarnya kalau dilihat, kalau mau jujur, saya tuh juga banyak melakukan kegiatan yang tidak melulu harus dalam bentuk materi, bentuk perhatian, bentuk support, bentuk seperti ini nih. Ini kan adalah bagian dari berbagi juga. Tanpa harus mengeluarkan biaya, hanya modal kuota dikit lah. Yang penting bisa online, cari signal yang kuat gitu ya. Nah, jadi di sini siang hari ini mudah-mudahan ya apa yang saya
ya semua atas izin Allah, Allah yang ajarkan caranya, sehingga niat berbagi itu udah menjadi sebuah kewajiban buat saya setiap hari. Ibu-ibu sekalian, temanya ini, sebenarnya tema ini juga kemarin terilhami gitu, karena saya kepengen, apa namanya ya, dampak dari kita tuh ikhlas berbagi, berkahnya tuh sana sini. Pokoknya berkah ini ngalir terus. Nah, saya izin cerita sedikit kenapa saya mengawali dakwah ini, mengawali kegiatan filantropi ini, dan kami juga mengusung apa namanya ya, konsep itu adalah dakwah kemanusiaan. Jadi kita tidak melulu apa ya, mendefinisikan dakwah itu harus berkaitan dengan dakwah tentang keagamaan, tapi yang kegiatannya itu lebih ke belajar, kegiatannya tuh yang lebih menguras pikiran, sehingga hanya kalangan tertentu saja yang bisa merasakan gitu dakwah yang kita lakukan. Nah, sementara ada kalangan-kalangan orang-orang yang sebenarnya juga butuh mendapatkan sesuatu dari kita, tapi bukan dengan cara berdakwah yang seperti orang-orang kebanyakan lakukan ya, misalnya ceramah dan sebagainya, mempelajari tentang ilmu agama, mendalami ilmu agama. Nah, jujur aja saya sendiri ilmu agamanya masih dangkal. Nah, tapi saya tidak kehilangan semangat untuk bagaimana saya juga bisa berbuat, saya bisa memberikan manfaat. Nah, kawan-kawan sekalian, apa yang saya lakukan sebelum kita memulai memutuskan diri untuk terjun ke dunia dakwah, ke dunia filantropi, ke dunia sosial seperti ini, kita juga harus punya alasan. Nah, ini mungkin bisa jadi big point, big why-nya. Tadi ada sekretaris saya mungkin sudah nge-share ya, Mbak, presentasinya. Nah, itu gampang, nanti bisa dibuka, bisa di-share ke semua peserta, tapi izinkan saya cerita, big why-nya tuh apa sih? Apa sih tanda tanya besar gitu, yang alasan terbesar kenapa kita harus bergerak. Nah, alhamdulillah izin Allah, saya punya guru ya, semua juga sudah pada kenal insya Allah. Mohon doakan juga buat beliau. Saat ini saya juga sedang bersama beliau juga, Kiai Lukmanul Hakim. Saya banyak belajar menemukan gitu ya, menemukan ayat demi ayat yang menjadi motivasi, yang menjadi alasan terbesar kita. Kenapa kita harus bergerak gitu ya. Nah, dengan referensi dari ayat-ayat Al-Quran inilah memantapkan saya dan tim yang alhamdulillah untuk terus bergerak, dan alhamdulillah sampai hari ini kita tetap ngegas gitu ya. Nah, mungkin ibu-ibu semua sudah paham ya, tapi izinkan saya bercerita versi saya. Kalau kami Bu di Berkah Box, di Balai Saji sendiri, kita punya alasan yang pertama, landasannya adalah surah Muhammad, surat ke-47 ayat 7 ya, yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu intan surullah hayansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini kita pasti semua udah familiar nih dengan surat ini ya. Barang siapa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong urusannya dan meneguhkan kedudukannya. Nah, sebenarnya maknanya sederhana banget, sederhana tapi mendalam sekali ya. Ayatnya mudah dihafal, terjemahannya juga mudah dipahami. Nah, tapi sebenarnya ini menjadi ayat yang memotivasi kita kenapa kita harus bergerak. Kita terlebih kondisi sekarang ya, saya nggak mesti nge-flashback kondisi saya sekian 10 tahun yang lalu, bagaimana saya berjuang di luar negeri, harus cari kerja, harus cari penghasilan. Nggak usah jauh-jauh, yang sekarang kita hadapi hari ini, ujian seluruh umat ya, di tengah pandemi ini. Tentu satu hal yang paling kita butuhkan adalah pertolongan Allah. Nah, Allah sendiri, kita butuh pertolongan Allah, dan Allah sendiri sudah menyampaikan dalam firman-Nya, rumusnya apa, rahasianya apa, supaya aku bisa nolong kamu, supaya kamu bisa aku tolong. Nah, itu tadi, tolong dulu agama Allah, bantu sesama, dan Allah pasti akan nolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Nah, buat saya, kita nolong orang, Allah nolong kita, terus kita dapat bonus lagi. Bonusnya apa? Allah teguhkan kedudukan kita. Definisi seperti apa, pemahamannya seperti apa, diteguhkan kedudukannya itu maksudnya kita tuh nggak dibiarkan sama Allah tuh kesana sini, tapi kita istiqomah. Nah, saya mengartikan kedudukan Allah itu meneguhkan kedudukan kita tuh istiqomah. Nah, ini kaitannya, korelasinya dengan hari ini. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu lihat, alhamdulillah lagi-lagi atas izin Allah, Balai Saji
buka gitu ya, sampai hari ini sudah 21 cabang. Dan sebenarnya 21 cabang itu Mbak Nisa, 19 cabang yang baru beroperasi, 2 cabangnya masih dalam proses pembukaannya, mohon doa. Nah, tapi di sinilah saya merasakan makna ya, dari tadi tuh kalimat terakhir dari surah Muhammad ayat 7 tersebut. Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Kadang-kadang kalau kita tidak menolong orang, ya berharap ditolong tapi nggak mau nolong orang, ya itu namanya halu ya. Kalau Bang Rizal bilang halu bos gitu ya. Jadi memang janji Allah pasti, kita meyakini Quran, kita meyakini janji Allah, udah kita yakinin aja firman Allah, sederhana ya, 47 ayat 7, siapa yang nolong agama Allah, Allah akan tolong urusannya, dan Allah akan teguhkan kedudukannya. Hari ini saya sudah membuktikan sendiri ya, bagaimana pertolongan itu bertubi-tubi, nggak berhenti-berhenti datang gitu. Dan perlu diingat, pertolongannya seperti apa? Pertolongan yang saya terima itu nggak melulu dalam bentuk uang, nggak dalam bentuk aset, dalam bentuk harta, enggak. Pertolongan itu bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk ilmu, bisa dalam bentuk nasihat, bisa dalam bentuk apa namanya ya, mengingat gitu. Maksudnya banyak teman-teman yang tidak mendukung secara materi, tapi ngejapri saya hanya sekedar untuk mengingatkan supaya itu, buat saya itu pertolongan. Bayangkan kalau kita ngerasa diri kita pinter sendiri, jago sendiri, ngelangkah sendiri, nggak mau diatur, nggak mau diarahin, ngerasa ide kita ide terbaik. Nah, itu kita bisa terjerumus sendiri. Nah, pertolongan Allah itu datang lewat orang-orang yang lebih paham, menasehati, mengingatkan kita gitu. Nah, buat saya definisi pertolongan ini jangan, pokoknya sudah nggak mutlak diartikan dalam bentuk materi dan kekayaan. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa pertolongan, rezeki, dan bantuan sebagai itu tidak melulu dalam bentuk barang yang terlihat, insya Allah kita lebih rileks ya, kita lebih rileks ngejalanin hidup yang banyak dinamikanya ya, banyak ujiannya. Yang kedua, landasan kita lagi-lagi semuanya sudah Allah sebutkan. Alasan kenapa kita harus bergerak. Nah, kalau tadi kita mau ditolong, kita nolong agama Allah. Nah, yang ini lebih ke supaya kita tidak dicap sebagai pendusta agama. Makanya referensinya adalah surat Al-Ma'un ayat 107, surah ke-107 ayat 1 sampai 3. Nah, ini benar-benar memang sering kita ulang. Nah, buat saya ini penting. Bikwai ini penting. Jadi kita ibu-ibu yang lagi pengen ngumpul guyup, pengen ngejalanin sesuatu, kalau landasan ini tidak kita sama pahami dan kita tidak sepakati dulu bersama, nanti dalam perjalanan bakal cerai-berai ya. Nah, surah Al-Ma'un isinya apa? Kita sering baca, tapi sayang kita nggak paham artinya. Nah, coba kita sama-sama ya, ibu-ibu kan semua insya Allah sudah paham. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dah, 3 ini aja dulu lah sebagai landasan supaya nggak terlalu berat. Ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Nah, ini dia. Ini jadi bikwainya kita. Siapa sih pendusta agama itu? Nah, Allah jebakan lagi. Fadzalika allazi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Makanya kalau ibu-ibu semua familiar dengan gerakan infak beras ya, yang menyantuni anak yatim dan piatu, sebenarnya kita lagi berjuang, lagi ikhtiar supaya Allah tidak ngecap kita sebagai pendusta agama. Ya Allah, saya sudah berusaha nih, kita memuliakan anak yatim, fadzalika allazi yad'ul yatim, kita nggak menghardik anak yatim, kita support berasnya. Ini kan supaya kita terselamatkan dari predikat sebagai pendusta agama. Untuk hal ini ya, untuk poin di ayat 2 ini, alhamdulillah guru saya dengan seluruh santri-santri di seluruh Indonesia alhamdulillah sudah istiqomah menjalankan ini ya di ayat 2. Nah, di ayat ketiganya ini saya melihat ini banyak ruang kosong yang belum merata, belum banyak menggerakkannya. Ini adalah ruang kosong dakwah yang kita semua bisa gerakin, Bu. Termasuk saya ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini ayatnya, kita nggak mau disebut pendusta agama, salah satunya tadi jangan menghardik anak yatim dan harus nolong sesama, terutama orang fakir miskin. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kita mendirikan Balai Saji, mendirikan Berkah Box. Tujuannya apa? Kita ingin nolong sesama. Nah, pasti akan bertanya, nolong sesama itu definisinya apa sih? Kanirwana gitu, Bunda Ana, apa sih definisinya? Nolong sesama itu ya kita membantu, memberi dengan rezeki yang kita miliki, rezeki halal yang kita miliki. Namun ya, dalam bentuk apa? Nah,
di Berkambuk dan juga Balai Saji kami memilih ya memberinya dengan bentuk apa? Prasmanan gratis. Nah, kita ngambil ibaratnya kuliah lah. Kita kuliah di satu universitas, begitu sudah selesai diterima, kita memilih jalur ya, macam-macam jalur untuk menuju sarjana itu kan ada program studi apa namanya kesehatan atau Vkom dan sebagainya. Nah, kami mengambil pertama di dakwah, kami mengambil jalur memberi makan gratis. Nah, sekarang ketika kita sudah memberi makan gratis, apalagi yang menguatkan kita gitu ya, yang memotivasi kita untuk terus bergerak. Pasti ini akan ada pertanyaan. Oke, kita sudah memilih dakwah kita sudahlah memilih memberikan makanan gratis kepada sesama. Memberi makan gratis ini bukan berarti kita dengan aset kita, dengan harta kita, semuanya kita habiskan. Tidak, tapi kita mengelolanya dengan profesional. Karena sampai seberapa kuat sih, apalagi kita, saya pribadi kadang-kadang berkaca pada diri sendiri. Saya bukan orang kaya, saya bukan pengusaha, tapi saya punya semangat, saya punya mimpi. Suatu hari saya bisa bisa ngasih makan sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Alhamdulillah, meskipun 1 tahun baru 19 cabang yang buka, tapi saya yakin gitu ya, doa saya adalah semoga setidaknya 114 cabang ya mengikuti jumlah surah yang ada di Mushaf itu, mudah-mudahan Allah ijabah. Dan buat saya itu nggak mustahil gitu, nggak mustahil banget. Saya selalu ngangkat tangan ke Allah, ya Allah, lihat ya Allah, yang saya kasih makan ini orang-orang yang orang-orang lemah gitu ya, orang-orang lemah yang kalau mereka rela mengantri dan berdesakan hanya untuk mengejar nasi sepiring yang harganya paling cuma 7.000, 10.000, bagi saya berarti orang-orang yang memang dalam kesulitan. Kita Bu, manusia ini sebenarnya egonya tinggi, gengsinya tinggi. Ya, ketika ada orang ngasih sesuatu kita ngerasa, duh hina banget sih gue dikasih gitu loh. Nah, padahal makanya saya berasumsi, saya juga meriset ya, program Balai Saji ini saya riset. Siapa sih yang berkunjung, siapa sih yang datang, tapi Masya Allah, hari ini saya merasa bahagianya tuh bukan merasa puas, tidak, tapi saya merasa bahagia kenapa saya sudah menemukan siapa sih sebenarnya yang butuh makan ini. Ternyata jawabannya apa? Jawabannya semua orang butuh makan. Nah, Alhamdulillah, makanya kita mengusung tagline di Balai Saji itu adalah yang pertama, tagline semua boleh makan, tanpa membeda-bedakan dia dari mana, kalangan siapa. Dan kalau mau jujur Bu, suatu hari itu di Balikpapan, di samping terminal Batu Ampar itu, Pak Wali Kota kita ya itu pernah datang pakai masker beserta rombongan, itu datang qadarullah pas makanannya udah mau habis, itu anak-anak saya tuh nggak tahu kalau itu beliau gitu ya. Nah, mereka taunya dari mana? Dari malah tukang-tukang parkir sekitar terminal gitu yang ngasih tahu, tadi itu kan Pak Wali gitu, Balikpapan 1. Dan saya juga dapat bocoran waktu itu beliau habis datang ke sebuah lagi melerai lah sengketa tanah dan sebagainya. Nah, dari situ menurut saya tagline saya ini jadi doa, semua boleh makan dan benar-benar siapapun boleh makan. Mau dia doa apa, buat saya siapapun yang memang kepengen lapar dan butuh makan, siapa aja boleh datang. Nah, yang kedua tagline kita adalah semua boleh bungkus bawa pulang. Nah, kenapa ini juga menjadi tagline kita? Dari ibu paham ya, karena hari ini banyak sekali orang butuh makan gitu ya, tapi kan kadang-kadang mereka buru-buru, mereka butuh bungkus supaya lebih fleksibel, makanya kita kasih option seperti itu. Nah, yang ketiga, ini adalah amanah sebenarnya dari guru kami dan dari Kiai Lukman, bahwa kita sama-sama harus kerja berjuang untuk menuju Indonesia mustahil lapar. Nah, jadi ini adalah tagline bersama, ini adalah dakwah gitu ya, dakwah kita bersama. Jadi siapapun yang bergerak dalam memberi makan orang, itu tujuannya dalam menyantuni orang, berbagi sembako dan sebagainya, itu tujuannya kan ke Indonesia mustahil lapar. Bukan berarti kita mau mengambil peran pemerintah, enggak, tapi kita ikut berkontribusi supaya pemerintah juga nggak terlalu terbebani. Bayangin kalau orang miskin semua mau menunggu bantuan dari pemerintah, kapan selesainya ya. Jadi memang mental-mental seperti ini harus ada kita tanamkan ya ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang kembali lagi, tadi big why-nya sudah jelas ya, surah Muhammad ayat 47 ayat 7, surat Al-Maun 107 ayat 1 sampai 3. Nah, satu lagi, apa sih yang bikin memotivasi kita untuk terus bergerak? Nah, ini sebenarnya memang yang namanya kebaikan, memang hasilnya tuh nggak bisa dirasakan sekarang ya, setuju ya ibu-ibu ya? Kebaikan itu hasilnya dirasakan nanti ya, seperti obat lah ya. Obat itu pahit tapi nggak bisa langsung menyembuhkan, dia butuh proses.
Nah, seperti inilah kebaikan ya. Memang banyak ujian, banyak pahitnya, tapi insya Allah kita ngerasakan nanti karena kita ngeyakini. Nah, di sini ketauhidan kita itu diuji. Kenapa? Karena kita akan merasakan balasannya nanti di akhirat. Kalaupun ada balasan di dunia ya, itu bonus gitu. Jadi saya dalam bergerak ini sudah saya udah lupain dapat kebaikan di dunia tuh alhamdulillah berarti bonus. Tapi yang saya incar, yang saya kejar sebenarnya untuk akhirat. Ya gimana lagi lah ibu-ibu sekalian sekarang ya, kondisi pandemi begini, kalau kita nggak banyak-banyak mengingat mati, nggak mengingat tobat, ya kita termasuk orang-orang yang merugi gitu. Nah, selanjutnya satu ini yang menjadi ini juga yang menjadi SOP kami, yang menjadi juga yang kita doktrin nih ya, bahasanya kita doktrin ke semua yang mensupport di Balai Saji ini. Ada sebuah hadis dari guru saya, hadis riwayat Tarbani ya. Jadi barang siapa yang memberi makan orang mukmin sehingga dia terbebas dari rasa lapar, Allah akan memasukkannya ke dalam surga lewat pintu yang tidak dilewatin oleh orang lain. Nah, Masya Allah ya, bagi orang yang nggak punya iman, yang tauhidnya bermasalah, dia akan nganggap mimpi kali ya kan, halu kali loh gitu loh. Nah, itu bagi mereka. Tapi mohon maaf Nyun Sewu, kita fokus dengan orang-orang yang memang percaya ya. Kita berdoa sama Allah hari ini tuh kita lebih baik bersahabat, gak usah rame-rame, tapi orang-orang yang sudah yakin bahwa Allah itu ada, bahwa hari kiamat itu ada, bahwa yang kehidupan yang abadi itu ada di hari akhirat. Supaya apa? Yang kita kerjakan ini udah masalah dunia, masalah kisruh di dunia, masalah ujian di dunia itu hanya bunga-bunga kehidupan. Karena kita bukan mengejar hasilnya di dunia, kita ngejarnya di akhirat. Nah, hadis itu Masya Allah ya, itu sahih. Hadis itulah yang hari ini terpampang semua di cabang Balai Saji, supaya apa? Itu menggerakkan orang-orang untuk juga berkontribusi, untuk membantu. Terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita kembali ke tema tadi ya, berikhlas berbagi, berkah sana sini. Gimana sih keberkahan yang didapat? Nah, ibu-ibu sekalian ya, Masya Allah, saya barusan tadi 1 jam yang lalu tuh menyimak langsung nih kajian Ustadz Abu Somad di sesi event kerabat saya ya. Beliau itu menyampaikan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Itu jadi status saya juga tadi. Hati-hati dengan istidraj ya. Memang orang yang istidraj ya, Allah tuh kasih dia nikmat yang melimpah ruah, dia kira itu rahmat, padahal itu laknat, tinggal tunggu azab. Nah, kurang lebih bahasanya seperti itu. Nah, kenapa saya menjadikan ini juga penting? Saya langsung tadi terbersit, wah ini saya mau share nih ke teman-teman. Karena sejatinya apa yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, kalau tidak membawa keberkahan, itu namanya sia-sia. Keberkahan seperti apa sih? Rezeki yang diterima jadi berkah, rumah tangga jadi berkah, hubungan sama karyawan jadi berkah. Keberkahan itu, tanda-tanda keberkahan, ia menghadirkan kebaikan. Nah, ini yang saya rasakan, kebaikan itu datang terus, kebermanfaatan itu datang terus. Jadi hal-hal yang sekiranya jadi kerikil, yang kira-kiranya mengganggu energi positif, hanya sekedar untuk melemahkan, itu tersingkir sendiri. Karena kita udah berbaiat sama Allah, ya Allah, ini pekerjaan ini ikhlas saya lakukan untuk Engkau, tolong berikan kami keberkahan dari kebaikan yang Kau berikan. Nah, jadi alhamdulillah dalam perjalanan kita ini selama Balai Saji hadir, saya betul-betul merasakan sekali, banyak sekali yang saya skip. Yang nggak penting-penting itu, yang sekiranya nanti akan bikin saya demotivasi, itu tergeser sendiri. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Semua atas izin Allah. Ya, atas izin Allah, karena tadi niat kita berbuat hanya untuk Allah. Nah, saya rasa materi saya itu dulu. Silakan ibu-ibu sekalian, 1/2 jam kita tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, singkat, padat, jelas. Kita banyakkan ke sesi sharing saja ya Bunda, kepada ibu-ibu yang kita tidak batasin, karena kan agenda kita itu sebenarnya sampai pukul 3 ya Bunda. Pukul 3 waktu Indonesia Timur itu sudah termasuk penutupan. Jadi Indonesia Tengah, Mbak Nisa. Waktu Indonesia Tengah. Timur ya Wita, Mbak. Kita waktu Indonesia Tengah. Tengah, di daerah Jayapura. Iya, waktu Indonesia Tengah ya, mohon maaf. Masih ada waktu kurang lebih 50 menit
untuk banyak sharing, boleh mungkin di sini ada ayah bunda yang pengen apa ya, terinspirasi kayak apa sih memulai gitu, karena orang kan banyak banyak keinginan, suatu inspirasi kayak apa memulai gitu. Gimana? Saya aja nggak punya, seperti sharingnya Bunda Nirwana, saya nggak punya, tapi saya punya keinginan. Nah, gimana itu? Iya, kalau Bunda Nirwana kan enak, dia channelnya banyak, temennya pengusaha-pengusaha semua, jadi bisa banyak yang menitipkan rezekinya sama Bunda Nirwana. Nah, gimana ini? Mungkin boleh Bunda yang mau, atau saya mau mulai, saya ada rezekinya. Gimana sih step-step yang harus dilewati dulu biar bisa apa ya, bisa menjiplak lah dakwahnya Bunda Nirwana Tawil dan teman-teman, atau saya mau punya konsep lain gitu, tidak mungkin Bunda Nirwana Tawil dan teman-teman dengan balai sajinya, dengan berbagi, dengan makan prasmanan gratis, mungkin yang lain mau dengan apa, dengan dakwah jurusan yang lain, ya silahkan. Mungkin ayah bunda di sini mau sharing, kita buka, masih ada waktu 50 menit, boleh banyakin sharingnya deh, karena ini suatu ilmu yang harus diaplikasikan tuh, yang harus butuh orang yang lebih dulu berpengalaman menjalaninya ya, apalagi ini terkait dengan dana SDM. Masya Allah, kalau mikirnya ribet tapi ada Allah, ya Allah akan memudahkan lewat orang-orang yang sudah menjalaninya. Kita tanya langsung, sharing langsung Bunda Nirwana Tawil. Silakan Bunda, siapa? Boleh buka mic, langsung sebutkan nama, asalnya dari Balikpapan mana. Ya, ini kayaknya langsung sebut aja ya. Ada Umu Khadijah, Bunda Iim Rahman, ayo langsung ditanyakan. Ya, kalau belum ada saya boleh deh. Ya, dipersilakan Bunda Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya bertemu dengan Kak Nirwana ya. Saya Iim Rahman. Sebenarnya kita bertetangga dan Pratama. Di sebelah ruko Balai Saji, tetangga baru nih Kak. Iya. Kemarin rencana pengen lihat yang sedekah akbar di Jogja, hanya saya keburu pulang. Acaranya Ahad siang, saya Ahad pagi balik Balikpapan. Kak Nirwana begini, saya ada rencana untuk buka itu, ngelihatnya sih di wilayah Balikpapan Tengah pengennya. Nah, hanya masih bingung stepnya seperti apa ya untuk memulai ini gitu. Ya, Bunda, dijawab satu-satu aja dulu ya. Stepnya Bunda, untuk memulainya itu ya Bunda Iim ya. Karena kalau selama ini yang kami lakukan itu adalah berbagi sayur, kemudian berbagi nasi kotak, itu pun hanya sepekan sekali. Nah, kami pengen juga ngelihat Balai Saji itu sebenarnya pengen ya, apalagi kami lihat di daerah Balikpapan Tengah itu seperti di daerah-daerah Karangrejo itu banyak masyarakat yang sebenarnya kelihatannya mampu, tapi untuk makan sehari-hari itu ya kurang sulit untuk makan sehari-hari meskipun mereka punya tempat tinggal gitu kan. Iya. Baik, terima kasih Bunda Iin atas pertanyaannya. Masya Allah ya. Salam kenal ya, kita tetangga tapi jarang ketemu ya, saya jarang keluar, jarang ini juga nih, Masya Allah, mohon maaf, jarang sosialisasi ke tetangga gitu. Idenya jadi gini Bu, Balikpapan Tengah itu memang daerahnya memang ramai ya, padat, lumayan padat lah ya, padatnya luar biasa. Tadi yang seperti Bu En bilang, mereka punya rumah tapi belum tentu mereka punya uang buat makan ya. Rumah itu juga karena mungkin dari warisan atau ya sisa aset masa lalu lah gitu ya. Nah, gimana memulainya?
Nah, ya, buat saya yang pertama kali apa yang saya selalu tegaskan, sarankan atau nasihati ke teman-teman yang mau bergerak, yang pertama bergeraklah sesuai dengan kemampuan. Nah, itu yang pertama. Ya, kalau belum bisa ngasih seminggu, ya mungkin ngasihnya diselang-seling, berarti 3 kali sepekan gitu. Kalau masih belum bisa ngasih 3 kali sepekan, ngasihnya setiap Jumat. Yang sekarang ini kan sekali sepekan, tiap Jumat tuh banyak ya kegiatan bagi-bagi nasi Jumat dan sebagainya. Nah, kalau belum bisa juga ngasih, nah ini dia, ini kuncinya sebenarnya ya. Kalau belum bisa ngasih seminggu setiap hari, 3 kali sepekan, atau ngasihnya sepekan sekali. Nah, ibu punya skill apa? Teman-teman punya skill apa? Ayo coba guyup, gotong royong. Ini sebenarnya yang saya ini lagi mau mau optimasi ya. Powernya emak-emak ini sebenarnya kalau digabungin ini bakalan luar biasa. Nah, jadi saya sebenarnya insya Allah ini lagi mempersiapkan juga mengoptimasi semangat energi yang emak-emak miliki ya untuk bisa berkontribusi kepada umat lewat jalur dapur. Kenapa dapur yang dipilih? Karena memang skill yang sudah menjadi yang umum yang dimiliki oleh ibu-ibu itu memang dapur memasak gitu deh. Nah, sekarang kalau sudah disiapkan wadah, misalnya ayo kita ngumpul, ada 1 orang yang mengkoordinir, tunjuk 1 orang mengkoordinir, ayo kita sama-sama yuk bergerak yuk gitu. Mulai dari 2-3 orang gitu ya bergerak sama. Kalau memang masih nggak mau bergerak juga berarti memang sudah bukan jiwanya, hanya gini loh, hanya kepengen ikut-ikutan, ngelihatnya tuh kayaknya nikmat gitu ya. Saya juga pengen, mulainya dari mana? Nah, sudah sekarang mulainya dari itu. Saya tanya, itu dia udah runut nih. Kalau kita punya harta yang bisa kita belanjakan untuk ngasih orang, ya lakukan sendiri nggak apa-apa. Tapi hari ini mungkin ya mental untuk ngasih dengan harta sendiri mungkin yang saya lihat ini masih banyak. Jangankan orang susah, orang yang punya uang aja mikir gitu. Ini setiap hari ngasih makannya gimana ya gitu loh. Nah, tapi kawan-kawan sekalian, ketika kita sudah mantap, ya hati kita sudah mantap, kita mau nolong orang, tadi landasannya surah Al-Maun, surah Muhammad, udah pegang 2 surah ini sebagai big why-nya. Insya Allah kalau sudah mantap, kalau kita ikhlas, kita ridho, tanda-tandanya apa? Allah pasti mudahkan jalannya, pasti dijadiin sama Allah. Emang saya siapa? Saya sendiri ini maaf ya, dosa banyak, maksiat banyak, dosa masa lalu juga banyak. Baru 2-3 tahun terakhir aja saya benar-benar minta sama Allah, cukup ya Allah, capek. Ya capek dengan kehidupan dunia yang gak ada habis-habisnya, letih, lelah, energi habis. Yang saya pikirin dunia, mikirin perasaan orang lain, mikirin penilaian orang lain, mikirin nanti ngebanding-bandingin harta saya dengan orang lain, mikirin rumah tangga dengan orang lain, mikirin keluarga. Pokoknya hidupnya hanya capek, letih karena memikirkan urusan yang bukan seharusnya kapasitas kita tuh untuk memikirkan. Nah, makanya dalam 3 tahun terakhir ini alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Saya dikaruniai rezeki yang melimpah, alhamdulillah sudah ngerasain. Saya lama di luar negeri itu dapat rezeki yang banyak dari Allah. Nah, ketika hari ini saya bergerak dalam dunia sosial dan filantropi seperti ini, saya sudah udah nggak ada rasa maju dunia. Terus terang, saya melihat orang kaya itu biasa aja, gitu ya. Nah, ini kawan-kawan, makanya landasan tadi berbuat tadi itu jelas semuanya untuk Allah. Kalau kita berbuatnya untuk Allah, pasti sudahlah. Pasti semuanya diserahkan ke Allah, ya. Pasti Allah tolong. Maaf, ada interupsi sedikit. Nah, jadi intinya Bu, bergerak dulu dari yang kita mampu gitu ya. Kalau kita nggak mampu, saya pengen tiap hari, karena oke, tiap hari boleh. Jadikan itu dulu doa ya, jadikan doa. Kami dulu waktu di Berkah Box ya, memang kita menjalaninya memang langsung kita set up setiap hari, karena kami berpikir duafa, fakir miskin, itu butuh makan tiap hari. Nah, itu pun definisi tiap harinya itu baru Senin sampai Kamis awalnya. Dulu kami bergerak Senin sampai Kamis. Itu pun Senin sampai Kamis tuh juga Masya Allah gitu ya. Memperjuangkan gimana dananya dan sebagainya. Itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh nunjukin ke Allah gitu ya. Allah ini kita sungguh-sungguh. Nah, alhamdulillah akhirnya merambah ke Jumat. Nah, di Balai Saji ini sekarang merambah sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Kecuali Ahad. Kenapa Ahad nggak bisa? Karena saya terus terang dengan keterbatasan juga, tim juga butuh istirahat dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan mulai saja dulu Bu ya, mudah-mudahan nanti, karena itu yang saya lakukan. Kalau kita terlalu banyak pertimbangan ya, niat baik kalau tidak segera dieksekusi pasti akan masuk setan-setan itu
membisikkan nanti dulu. Jadi niat baik itu harus disegerakan. Urusan hasilnya seperti apa nanti biar Allah yang kasih ininya, maksudnya biar Allah tentukan gitu. Nah, jadi kita jangan terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pertimbangan, itu yang bikin amal soleh kita tuh jadi macet, terhambat gitu ya, nggak bisa dimulai gitu loh. Ya kurang lebih begitu sih Bu Iin. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini segera dan kawan-kawan action, dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu muka ya Kak. Ya, saya akhir Januari nanti balik kok. Oh iya. Februari saya fokus nanti di Balikpapan ngurusin masjid saya. Mudah-mudahan iya. bisa ketemuan Bu ya, insya Allah ya. Iya, sama-sama ya. Rencana kami ya Bunda. Ya, jazakillah khair, Bunda Iim ya Bunda Kak Nirwana. Iim. Oh iya, Bunda Iim. Afwan. Nama tadi Iin. Bagaimana Bunda Iim? Insya Allah ya. Insya Allah semoga segera Allah berikan apa ya? Semoga disegerakan niat baiknya ya. Afwan, saya tambah lagi sedikit. Saya tambah lagi nih buat Bunda Iim, saya tambah ya Afwannya. Jadi gini, ketika kita sudah bergerak, nggak usah mikir-mikir, aduh ini saya sudah berbuat, kok belum ada yang nolong. Enggak. Ketika kita sudah berbuat, pasti pertolongan datang. Itu yang saya yakini dan itu yang saya buktikan sendiri. Bergerak kecil, lama-lama orang kepo. Ada ini ngapain, dari situlah satu persatu pertolongan itu datang. Jadi seperti itu Bu. Jadi jangan takut memulai. Karena ya ingat ya, guru saya selalu ngingetin, bergeraklah karena dalam pergerakan pasti ada keberkahan. Nah, jadi jangan banyak pikir, mulai dulu, pasti nanti dilihat ikhtiar kita sama Allah. Kalau pantas, Allah turunkan pertolongan. Kalau nggak pantas, Allah tunda. Bukan Allah nggak kasih, Allah tunda. Ya. Jadi memang ini memang perjuangannya bukan masalah perjuangan nyari duit, tapi perjuangan tentang hati, keikhlasan hati, tentang keriduan, tentang kesabaran, semua ada di situ. Ya. Lanjut Mbak, silakan. Ya, jazakillah khair. Bunda Nirwana, lainnya Bunda, apakah ada pertanyaan? Bunda Suparsi biasanya suka bertanya nih. Yang lainnya Bunda, monggo open mic. Oh, langsung bertanya, Masya Allah. Nggak bertanya, lagi komentari Bunda Iim. Halo Bunda Iim. ya. Ajang reuni jadinya ya. Jadi reuni. Sudah banyak insya Allah ilmunya Bunda Nirwana kita serap. Insya Allah kita pelan-pelan kita praktekkan. Allah. Syukran Bunda ilmunya. Yang lainnya Bunda, Ya. ada pertanyaan yang lainnya ingin bertanya atau kalau silakan di chat ya Bunda. Gimana? Yang malu berbicara langsung boleh bertanya lewat chat. Siap. Nah, silakan tanya di chat atau mau sharing boleh kok, misalnya di luar ini jalur mungkin tahu titik-titik mana di Balikpapan yang butuh mungkin saling kasih informasi pada siapa tahu di sini bunda-bunda sudah ada yang bergerak ya, bergerak melakukan kebaikan apa saja itu. Nah, oh ya, bunda-bunda mungkin di sini ada yang pengurus, sebagai pengurus masjid ya, itu bagus sekali ya. Jangan disia-siakan kesempatan kita. Allah berikan amanah kita di masjid, bersegera mungkin bisa didiskusikan dengan pengurus DKM untuk memulai, mungkin bisa memulai dari masjid dulu ya. Apalagi saya kadang ngelihat kalau banyak masjid itu mikirin bangunan gitu, tapi sekitarnya itu penduduk sekitarnya tidak diperhatikan gitu. Mungkin bisa bunda-bunda di sini yang aktif di kepengurusan masjid, majelis taklim, bisa memulai dengan komunitas kecil-kecil itu dulu. Nanti selanjutnya bisa kita mulai dari yang kecil dulu. Nah, mungkin di sini ada yang mau sharing nih, mumpung Kak Nirwana Tawil kan, Bunda Nirwana Tawil kan
punya masjid, punya komunitas. Mungkin dari situ beliau beranjak, dari situ beliau mengaplikasikan apa yang akan beliau dedikasikan, berkhidmat untuk kaum duafa, orang yang lebih membutuhkan itu bagaimana. Ya Bunda, jangan malu-malu Bunda, boleh dicat juga. Ini susah sekali kita mencari waktu Bunda Nirwana Tawil ya, kita tidak salah ke materi nih. Silahkan. Mungkin Mbak Nisa nih sambil teman-teman bertanya juga ya, saya juga mau share informasi. Nanti kalau teman-teman Fabila dengan pelatihan Masjid Bilioner ya, PMB, itu tentang manajemen masjid, tentang mengelola masjid. Nah, insya Allah saya juga diamanahi juga sebagai salah satu narsumnya nanti di situ. Jadi ada rangkaian pelatihan gitu ya, bagaimana kita ini muslimah ini juga turut berkontribusi dalam memakmurkan masjid. Nah, nanti teman-teman yang di Balikpapan itu insya Allah akhir Februari itu di Masjid Balik Berkabok juga kita akan mengadakan tur Masjid Berkabok gitu ya, visit Masjid Berkabok nanti supaya orang-orang lihat sendiri gitu loh, masjid itu seperti apa sih. Masjid itu nggak melulu hanya ibadah 5 waktunya tetap wajib kita laksanakan, tapi di luar itu banyak sekali program-program yang bisa menjadikan masjid itu berdaya gitu ya. Nah, tidak hanya sekedar dari makan-makannya, apa sih program-programnya. Mungkin secara fisik teman-teman melihat Masjid Berkabok masih dalam bangunan sederhana dari bajaringan dan belum jauh lah dari kemewahan gitu. Tapi buat saya hari ini saya membuktikan ternyata yang ditunggu sama umat sekarang ini bukan berlomba-lomba melihat masjidnya megah atau enggak ya. Kalau masjidnya megah mewah itu bonus gitu, tapi bagaimana software di dalamnya. Jadi ibaratnya gini loh kawan-kawan, kalau kita ya casing kita, penampilan kita cantik bagus, ternyata di dalam diri kita ini ada asam urat, ada gula darah, ada kolesterol, ada jantung, ada hipertensi dan sebagainya. Nah, ini hari potret masjid di Indonesia ini hari ini tuh seperti itu, banyak sekali seperti itu. Nah, di kami ya, kami berusaha bagaimana innernya itu sehat gitu, di dalamnya itu sehat, casingnya ya pelan-pelan menyesuaikan gitu. Nah, jadi buat ibu-ibu mungkin di sini ada yang juga aktivis masjid atau marbot gitu ya, seperti saya, boleh kita sharing-sharing ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ya semuanya lah, ketika kita semuanya bergerak ya insya Allah dan peradaban umat muslim juga bisa punya tempat lah di Indonesia ini. Kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang menyelamatkan agama Allah, terutama di tanah air kita sendiri ya. Silakan lanjut kalau ada pertanyaan. Ya, Bunda Lis, apakah ingin bertanya? Bunda Hera? Ya. Bunda Nisa mau tanya. Oh, Masya Allah. Diperkenalkan dirinya Bunda, dari Balikpapan mana? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nirwana Tawil, perkenalkan nama saya Ibu Lis dari Balikpapan Tengah. Alhamdulillah saya sudah pernah bersilaturahim ke Masjid Berkabok, Masya Allah ya. Saya sudah melihat sendiri bagaimana Kak Nirwana bersama suami itu mengelola masjid itu, memberdayakan masyarakat di sana untuk Putus-putus. Ya. Keluar beliau, Mbak Nisa. Oh, keluar. Sudah masuk lagi, alhamdulillah. Jaringan sepertinya ini. Ya, jaringan. Silahkan Mbak Lis. Gimana ya ibu-ibu itu, saya tuh waktu datang itu sempat nanya, Mbak, ini ada acara apa gitu ya. Jadi pagi-pagi waktu saya datang, ibu-ibu tuh udah berkumpul di situ ya, udah matikin sayur dan lain-lain. Saya kira ada rewang apa gitu. Oh enggak Bu, ini memang tiap hari aktivitas seperti ini, Masya Allah gitu ya. Terus ini gimana Bu? Saya nanyakan sama Mbak, ini gimana, mereka ini suka relawan atau gimana? Oh bukan, ini kami bayar. Oh Masya Allah gitu ya. Jadi ternyata Masjid Berkabok ini manajemennya itu udah bagus gitu ya. Dari gimana memberdayakan warga sekitar, menggaji orang seperti itu ya. Karena memang setiap
usaha itu kan memang harus diperhitungkan seperti itu ya, juga harus mengajarkan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu baru itu ya, belum lagi saya tanya program-programnya banyak banget. Ada Tafis itu ya yang saya tahu, terus ada juga program membayarkan utang bagi yang berhutang, Masya Allah. Jadi banyak banget, saya salut gitu ya. Ya, jadi pertanyaannya apa Bunda? Bunda Lis? Ya, keluar lagi. Ini sedang proses masuk lagi beliau. Iya, kenapa ya begini? Astagfirullahaladzim. Jaringannya Mbak Lis. Pertanyaan Bunda Lis. Ya, jadi Masya Allah gitu ya, kok ada gitu ya, bisa, dan itu saya tahu tuh bukan persoalan sehari, 2 hari, seminggu atau 2 minggu, udah bertahun ya itu terjadi. Dan saat saya datang masjid akan mengadakan acara pasar gratis. Wah, saya kagum-kagum lagi, Masya Allah, seperti itu ya. Ya, akhirnya saya bertanya-tanya sumber dana dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, gimana menjaga terapinya bagi Kak Nirwana nih dan Kak Randy ya, untuk menjaga stabilitas ini apa ya, kalau orang sudah banyak berbuat baik ini biasanya kan apa ya, riaknya itu biasanya jadi ujian. Ya, mungkin sinyal ya. Bisa langsung saya jawab. Bisa langsung ditangkap itu pertanyaannya, itu intinya bagaimana menjaga hati ya Bunda ya. Karena atas Seperti itu ya Bunda Anissa, itu yang mau saya tanyakan. Gimana ada. Oh ya. supaya tetap bisa menjaga keikhlasan, menjaga emosi, itu kan banyak ujiannya ya, seperti itu. Itu aja sih, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lis, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih juga ya, saya mewakili keluarga besar Mesir Berkampus, sudah pernah berkunjung, sudah berinteraksi juga dengan jemaah. Jadi seperti ini ya Bu Lis dan teman-teman sekalian. Ini juga pesan dari guru saya. Setiap kebaikan pasti ada musuhnya, ya. Ingat ya, setiap kebaikan pasti ada musuhnya. Setiap kebaikan juga pasti ada penolongnya. Nah, ujian kita manusia ini ya, semakin tinggi, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya, yaitu pepatahnya mengatakan demikian. Dan itu terjadi, kita alami. Nah, bagaimana cara kita menjaga semuanya stabilitas nasional di masjid kita itu bagaimana? Nah, ini rahasianya sebenarnya. Kami meyakini ya, doa para fakir miskin, duafa inilah yang sebenarnya menjadi perisai. Ya, ibu-ibu sekalian, ini yang menjadi perisai kenapa Allah itu ngelindungin kita. Nah, kalau ditanya apa yang kami lakukan, kalau berkaca dari personality saya, Ustadz Randy, saya rasa kami dosanya banyak, maksiatnya banyak. Allah mungkin sungkan, malas gitu menurunkan pertolongan. Tapi ternyata kita melihat, oh ini nih, ternyata mereka inilah yang angkat tangan, yang minta tolong ke Allah, itu yang jadi wasilah Allah itu jaga terus. Kalau saya meyakini seperti itu. Yang kedua siapa? Nah, di masjid ini kita juga, saya di awal-awal memang ngotot bikin pondok tahfiz Quran ya. Jadi ibu kalau punya anak bisa ngedaftarin gratis full di tempat kita, gratis full Bu, pondok berkah Quran. Mulai bulan Mei 2021 kita buka, alhamdulillah sekarang sudah ada 35 santri dan 3 orang santri sudah wisuda 30 juz, alhamdulillah ya. Nah, jadi itu juga jadi perisai ya, jadi tameng yang untuk melindungi kita di dalamnya. Nah, menarik nih, saya mau sharing juga ke ibu-ibu nih sebagai pengetahuan juga ya, sebagai insight buat ibu-ibu sekalian. Kenapa? Ya tadi kan Bu Lis kan bingung ya, kirain ibu-ibu ramai motong-motong sayur datang, kirain cuma ngenolong-nolong masjid, ternyata tidak demikian. Karena ternyata mereka semua tuh ada upahnya, ada isannya. Kita tidak membahasakannya itu gaji, karena mereka bukan karyawan, mereka tuh adalah santri hikmat ya. Jadi di Berkabok itu kita punya namanya santri hikmat. Ibu-ibu sekalian, kita meniatkan melayani, mengurus duafa, jemaah, warga sekitar, itu tidak hanya sekali. Kita meniatkan karena masjid buka tiap hari, bahkan nggak ada tutupnya. Nah, artinya pelayanan yang kita berikan kepada orang sekitar, jemaah sekitar juga harus tiap hari.
Bagaimana mungkin kita melayani tiap hari dengan basis kerelawanan? Nah, ini jadi penting ya. Kalau kita menggerakkan sesuatu dakwah yang sifatnya hanya sesional, misalnya hanya Jumatan atau bulan Ramadan, nah itu masih bisa kita pakai konsep kerelawanan. Jadi orang datang suka-suka serelanya. Bahkan bulan puasa nggak ditawarin orang banyak ngajuin diri sebagai relawan, ya karena mengejar pahala yang berlipat ganda. Nah, dalam hal keseharian ini umat kan makannya nggak hanya di bulan puasa, tiap hari harus makan. Kalau kita tidak merekrut, meng-hire orang-orang yang memang full time full heart, ya kata guru saya tuh waktunya tuh betul-betul full gitu ya. Jadi layaknya pekerjaan profesional. Datang jam 7 pulang jam 4 atau yang shift siang nanti datang jam 1 pulang jam 10. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak melibatkan orang-orang yang full time, dakwah ini nggak bisa jalan, Bu. Nah, ini juga yang menjadi sebenarnya ini juga jadi pro kontra juga. Loh, kok dakwah harusnya orang yang dakwah bantu-bantu masjid ikhlas karena Allah Ta'ala, ngapain digaji? Nah, ini persepsi yang salah buat saya. Buang tempat maksiat aja dikelola profesional, Bu, gitu ya. Ya, ada kasirnya, ada resepsionisnya, bahkan mereka ditatar untuk melayani tamu. Jelas-jelas tamu yang ingin bermaksiat itu dilayani luar biasa, dijamu ya dengan ramah tamahnya. Masa di masjid kita asal-asalan? Ini sebenarnya yang kami lagi kerjakan terus gitu ya. Gimana sih tolak ukur keberhasilannya? Buat saya itu nggak penting, itu nomor sekian. Keberhasilan tuh hanya Allah aja yang punya hak prerogatif untuk nentuin kita ini berhasil atau enggak. Buat saya itu nggak, sama sekali nggak ada dalam goal setting kami. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita terus bergerak istiqomah. Nah, tadi ya Bu ya, sekali lagi kita berkaca pada diri sendiri, soleh enggak, ulama bukan gitu ya. Tapi kita tetap menjaga supaya Allah itu jaga terus dakwah di situ ya lewat apa, Bu? Itu tadi muliakan kekasih-kekasih Allah. Siapa sih kekasih Allah? Itu anak-anak yang menghafal Quran, jelas-jelas hadisnya ada. Mereka penghafal Quran itu keluarganya Allah di muka bumi. Itu yang kita jaga. Terus fakir miskin doa apa? Ini keluarga Allah langsung. Allah bilang keluarga Allah di muka bumi. Itu yang kita jaga. Saya yakin lewat wasilah mereka itulah angkat tangan ke atas, minta tolong Allah, doanya biarpun cuma satu bait, tapi itu yang menjadikan kita alhamdulillah terlindungi gitu ya Bu ya. Kalau pada bab kita merasa ini kan gara-gara kita, alhamdulillah kami sudah clear ya, yang kayak gitu-gitu insya Allah jauhkan gitu, karena kita nggak ngerasa bukan kita yang lakuin, bukan kita yang hebat, tapi memang Allah yang izinkan semua terjadi gitu. Itu Ibu Liz, mungkin satu pertanyaan lagi ya Bunda Anissa. Ya, masih ada kesempatan satu pertanyaan. Yang malu mungkin berbicara langsung, bertanya langsung boleh lewat chat ya Bunda. Insya Allah ini semakin terjawab misteri-misterinya ya. Kenapa berbagi, dengan berbagi bisa mendapatkan berkah di sana sini ya. Ya, satu lagi pertanyaan. Ayo Bunda, jangan malu-malu ya, segera bertanya. Kalau malu lewat chat saja ya Bunda ya. Sudah dua penanya tadi, Bunda Iim Rahman, Bunda Ali Sugiyati dengan pertanyaan yang Masya Allah. Semoga Bunda Iim Rahman nanti diberikan Allah kemudahan segera mengeksekusi niat baiknya. Bunda Ali Sugiyati yang Masya Allah ini ada. Saya bacakan ya Bunda ya. Afwan Bu, mau tanya, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang saat kita berbagi malah mencibir, dia mengatain kita sok sosial itu. Dari Bunda Yuni Balikpapan Tengah. Sok ya, mencibir gitu. Dari Bunda siapa Bu? Dari Bunda siapa? Yuni dari Balikpapan Tengah. Ibu Yuni. Suaranya Kak, suara Kakak ini unmute. Oh ya, Bismillah. Saya maaf tadi kurang jelas namanya siapa, tapi saya tangkap. Bunda Yuni. Bunda Yuni, baik. Terima kasih Bunda Yuni. Ini pertanyaan klasik sekali Bunda ya, jawabannya juga gampang Bunda. Gimana caranya kita menyikapi orang-orang yang
yang nyinyir lah ya, kaum nyinyirun gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan sebenarnya, kebaikan pasti ada musuhnya, pasti gitu ya. Tapi kebaikan pula ada penolongnya. Apa yang harus kita lakukan? Terus berkarya, ya, fokus sama yang membersamai kita. Udah, itu jawabannya. Jawabannya seperti itu, sesederhana itu. Teruslah berbuat, teruslah bergerak, teruslah berkarya, dan fokus sama orang-orang yang membersamai kita. Ingat satu hadis ya, hadisnya clear, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang ya, kita tidak perlu menjelaskan tadi itu ya, diri kita seperti apa, karena orang yang percaya dengan kita nggak butuh penjelasan, dan orang yang tidak suka dengan kita pasti menganggap semua yang kita lakukan itu salah. Nah, sebenarnya itu sudah cukup untuk memotivasi kita. Tutup kuping, terus bergerak, fokus sama yang mau berbuat. Ya, gitu aja. Mudah-mudahan terjawab. Masya Allah. Karena itu yang saya lakukan gitu ya. Tadi barusan Jawabannya. Masya Allah. Ini Bu, ilmu satu lagi ini dari guru saya nih, ini hadiah bonus nih. Tadi saya nyimak tadi ceramah guru saya kayak Lukman. Satu lagi ya, kita harus tebal-tebal telinga ya, tebal-tebal telinga, lapang-lapang dada. Ini tadi Masya Allah saya juga, Masya Allah ini bagus banget ini poin. Karena dalam keseharian kita nih diganggu oleh manusia. Ada yang manusia, kita nih diganggu oleh, diganggu oleh iblis. Iblis yang berwujud manusia, atau iblis yang benar-benar ya iblis yang goib, yang gak kelihatan gitu ya. Jadi Masya Allah, permasalahan hidup kita tuh gak jauh-jauh dari mereka gitu ujiannya. Jadi udah tebal-tebal telinga, lapang-lapang dada. Kebaikan ada musuhnya, tapi kebaikan juga ada penolongnya. Teruslah bergerak, fokus bergerak, dan fokus sama orang yang mau membersamai kita aja. Jadi kita nggak usah ngabisin energi untuk orang yang nggak mau dukung dakwah. Karena itu pilihan, karena dakwah ini hidayah mahal ya, hanya orang-orang terpilih yang Allah akan kasih hidayah untuk kita berbuat baik kepada sesama. Mungkin itu aja Mbak Nisa dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Silakan Mbak Nisa. Masya Allah. Ya. Saya coba merangkum ya Bunda yang mungkin yang baru hadir seperti Bunda Meliana ya, dari pemaparan dari Bunda Nirwana Tawil tadi. Oh Masya Allah baru ngelihat apa? Karena ini di Zoom meetingnya tersetting saya nggak bisa ngelihat peserta yang lainnya ya. Mengapa? Ya alasan big why kenapa kita harus tetap berdakwah ya, berbagi, berhikmah ya. Yaitu pertama itu surat Muhammad ayat 7 ya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya dan Allah akan tinggikan kedudukan kita. Itu Masya Allah, ini luar biasa. Yang kedua ya, agar kita tidak dicap sebagai pendusta agama, sebagaimana yang masuk dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 ya. Dan yang ketiga itu dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis Tabrani, barang siapa yang memberi makan memberi makan, maka dia akan terhindar dari hari kiamat. Memberi makan orang yang apa tadi? Bukan, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga dia terbebas dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam pintu surga yang tidak dilewati oleh orang lain. Masya Allah ya tadi Juga jalur VIP. Selanjutnya itu ada lagi, kalau ada yang mencibir, kok sok sosial lah, berbuat baik lah, sok banyak harta lah ya, forget it, lupain aja ya seperti hadis Ali bin Abi Thalib, kita tidak perlu menjelaskan siapa kita ya, karena orang baik akan tahu siapa diri kita sebenarnya. Tapi kalau orang yang tidak suka dengan kita, berbagai macam cara dia akan mencari kesalahan. Kemudian selanjutnya kita harus tebal-tebal telinga ya, telinganya harus tebal ya, mantul kiri kanan, nggak usah forget it, terus berbuat, terus fokus dengan orang-orang yang berpikiran positif, artinya terus
bersama lingkaran orang-orang yang baik, orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang ingin terus bergerak, orang-orang yang ingin terus berhikmat, orang-orang yang ingin terus berbuat kebaikan, orang-orang yang ingin terus berdakwah. Ya, karena dakwah itu adalah hidayah. Masya Allah, saya merangkumkannya. Mohon maaf Bunda Nirwana kalau ada yang terlewat ya. Hidayah Bunda. Masya Allah, pertemuan kita ini semoga barokah. Yang punya niat baik untuk mengeksekusi, untuk mengcopy paste, ya pergerakan dakwahnya Bunda Haja Nirwana Tawil. Monggo, semoga Allah beri disegerakan niat baiknya. Amin, amin. Karena semoga Allah berikan kemudahan bagi yang sekarang udah ada niat mungkin untuk bergerak susah sekali, monggo membuat komunitas-komunitas bersama orang-orang yang baik yang belum bisa saat ini belum bisa memberikan kontribusi harta, bisa berkontribusi. Doakan saudara-saudara kita seperti salah satunya Bunda Iim Rahman ingin mengcopy paste ya dakwahnya Bunda Nirwana Tawil. Semoga Allah berikan kemudahan ya, berikan pada yang sekarang menjalani, amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah menjalani dakwah dengan berbagai jurusannya, termasuk saya sendiri. Saya juga mungkin Bunda arah manapun, sampai saya tadi hampir nges ya apa yang disampaikan oleh Bunda Nirwana tadi, agar kita itu menata, menjaga hati gitu. Kita tidak punya harta, tidak, tapi Allah Maha Kaya. Itu yang selalu saya pegang. Allah Maha Kaya, mintanya sama Allah, nggak usah minta sama manusia. Dan Allah yang akan gerakkan siapapun mereka, donatur dari manapun, para dermawan dari manapun. Nah, satu lagi saya dapat ilmu Bunda Nirwana, untuk sebagai closing saya lupa ingin berbagi tadi. Ini nih, saya tadi barusan dapat siang ini tadi. Saya ikut kajian, ya. Bentar, mana ya? menurut penelitian 85% ya dermawan itu ya berderma, membagikan hartanya ya, membagikan rezekinya karena diminta. Nah, jangan pernah malu, jangan pernah sungkan-sungkan, jangan pernah berat untuk melakukan suatu cerita, suatu gerakan, mengingatkan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, untuk berbagi rezeki mereka. Karena sesungguhnya kita itu sedang menolong mereka. Yang butuh untuk membagikan sebagian rezekinya itu adalah mereka. Kita hanya sebagai wasilah penggerak. Kita hanya kalau istilah Ustadz Randy itu sebagai Bunda saya kok lupa, sebagai fasilitas saja ya, fasilitas untuk tempat mereka untuk memberikan harta rezeki mereka, untuk mereka bagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Mungkin itu saja. Saya laku moderator ya, MC sekaligus moderator pada agenda Rumah Keluarga Indonesia dengan tema ya ikhlas berbagi, berkesana sini. Mohon maaf ya, Bunda? Ini sebelum ditutup kayaknya kita perlu foto bersama dulu nih sebelum Kak Nirwananya tadi oleh beliau. Pada Kak Nirwana Tawil, jazakillah khairan katsira.